Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Perkenankanlah saya Kinanti Farizah Utami, mahasiswa PPG Prajabatan dengan NIM 221135225. Kelas C akan memaparkan jurnal refleksi pada mata kuliah Computational Thinking. Review pengalaman belajar. Melalui mata kuliah ini, saya belajar banyak bahwa sebagai calon guru, profesional harus memiliki pemikiran komputasi atau computational thinking guna memecahkan berbagai permasalahan atau berbagai persoalan dalam kehidupan pada umumnya dan juga persoalan dalam pembelajaran pada khususnya secara efektif, efisien, dan juga optimal. Karena pada abad ini, guru dituntut untuk dapat mengimplementasikan CT dalam proses belajar di kelas. Tujuannya agar peserta didik dapat terbiasa dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikan persoalan dengan menggunakan computational thinking. Computational thinking itu merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah guna menemukan solusi yang efektif, efisien, dan juga optimal. Sehingga harus diketahui bahwasanya CT itu bukanlah pemrograman, namun konseptualisasi ide, konseptualisasi solusi. CT berkaitan erat dengan ide dan juga konsep komputasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, untuk mengelola kehidupan manusia sehari-hari, dan juga untuk berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain. Computational thinking itu memiliki 4 pondasi yang menjadi landasan untuk pemecahan masalah. Antara lain yang pertama adalah dekomposisi, di mana dekomposisi itu menguraikan masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian pengenalan pola, yakni mencari persamaan pola dari permasalahan yang lain. Yang ketiga abstraksi atau fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, yakni menentukan prosedur penyelesaian masalah. Kemudian manfaat computational thinking. Yang pertama adalah melatih seseorang untuk berpikir kritis, logis, sistematis, dan juga terstruktur. Kemudian yang kedua, memudahkan seseorang untuk memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan juga optimal. Yang ketiga, menciptakan inovasi pemecahan masalah. Yang keempat, lebih peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Kemudian topik yang dipelajari pada mata kuliah Computational Thinking ini terdiri dari 9 topik. Yang pertama yakni pendalaman pemahaman mengenai computational thinking. Yang kedua yakni computational thinking dalam kurikulum. Yang ketiga computational thinking dalam problem solving. Yang keempat ujian tengah semester. Yang kelima computational thinking dan proyek. Yang keenam integrasi computational thinking dalam mata pelajaran. Yang ketujuh restrukturisasi portofolio. Yang kedelapan pengayaan dan yang sembilan pengayaan. Kemudian dari 9 topik tersebut yang akan saya pilih lebih lanjut dalam merefleksi pengalaman belajar yakni pada topik 6, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran. Topik 6 memberikan gambaran bahwasanya seorang guru harus mampu merancang integrasi CT dan mengimplementasikan dalam pembelajaran. Pada dasarnya, dalam perkembangan zaman yang pesat ini, CT atau computational thinking sangat penting bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Karena lingkungan pembelajaran, sumber pembelajaran sudah bukan buku, teman, dan guru saja, melainkan juga dari teknologi, perkembangan teknologi. Kemudian, maka guru bukan menjadi salah satu informan, tetapi menjadi fasilitator pembelajaran. Di era ini, pendidikan lebih dipusatkan pada peserta didik, agar mereka mampu belajar berpendapat, menentukan pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu, computational thinking itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kemudian untuk mengintegrasikan computational thinking dalam mata pelajaran, guru harus memahami bahwasanya CT itu tidak diberikan dalam bentuk mata pelajaran secara utuh. Namun CT itu diterapkan dengan model pembelajaran tertentu. Karena CT tidak dapat diajarkan secara teoritis. Dan CT merupakan sebuah keterampilan yang perlu dilatih secara terus-menerus guna meningkatkan literasi berpikir peserta didiknya. Sehingga dalam pembelajaran, CT diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau juga project-based learning. Kedua model tersebut dipilih karena sintaks pembelajarannya dapat disesuaikan dengan fondasi CT.
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengintegrasikan Siti ke dalam mata pelajaran. Yang pertama yakni mengenai fase atau usia peserta didik. Kemudian yang kedua, kompleksitas persoalan di mana Siti dapat dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Kemudian yang ketiga yakni proses yang dipraktekkan. Yang keempat, bidang ilmu yang akan dicapai, sesuai atau tidak dengan implementasi Siti. Kemudian yang terakhir adalah metode atau strategi yang dipilih dalam menyampaikan pembelajaran. Dilanjutkan juga dengan desain solusi. Selain itu, guru juga harus mampu memahami karakteristik materi yang akan diajarkan agar dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konsep Siti yang diintegrasikan. Kemudian dalam menerapkan Siti tidak harus memuat keseluruhan pondasi Siti. Boleh 2 atau 3 pondasi saja. Yang terpenting sesuai dengan konsep yang tepat. Kemudian, guru juga dapat membuat asesmen Siti untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam menerapkan pondasi Siti selama proses pembelajaran berlangsung atau pada hasil belajar peserta didik. Saya mempelajari mata kuliah Computational Thinking melalui Alur Merdeka. Dimulai dari diri, saya menjawab pertanyaan reflektif mengenai pengintegrasian computational thinking dalam pembelajaran tematik. Kemudian pada eksplorasi konsep, saya mempelajari paparan konsep Siti, kemudian mengeksplorasi konsep Siti yang sudah ada pada modul ajar yang pernah dibuat. Kemudian di ruang kolaborasi, saya memodifikasi modul ajar yang telah diintegrasikan dengan Siti. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, itu saya mempresentasikan modul ajar yang telah diintegrasikan dengan Siti atas hasil modifikasi tersebut. Kemudian dilanjutkan elaborasi pemahaman, saya dan teman-teman dan juga dosen saling memberikan tanggapan terkait materi pengintegrasian Siti. Kemudian pada koneksi antar materi, saya menyampaikan kesimpulan hasil belajar pada topik serta strategi untuk mengintegrasikan Siti dalam mata pelajaran. Dilanjutkan pada aksi nyata, saya menuliskan refleksi terkait pengalaman belajar pada topik ini serta memodifikasi RPP yang telah dibuat. Strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam mempelajari mata kuliah Computational Thinking, yakni yang pertama adalah memperbanyak literasi, yakni dengan membaca paparan konsep materi yang ada pada eksplorasi konsep. Kemudian berkolaborasi dengan teman, yakni mendiskusikan materi yang belum dipahami serta saling bertukar pendapat. Yang ketiga, melakukan kegiatan di LMS, yakni mengerjakan setiap tagihan yang ada di LMS. Kemudian yang keempat adalah mencari sumber belajar lain, yaitu pada platform belajar yang lain juga YouTube dan juga jurnal. Dilanjutkan mengenai artefak pembelajaran yang mendukung refleksi pada mata kuliah Computational Thinking topik 6. Yang pertama yakni pada eksplorasi konsep terdiri dari 2 artefak. Yang pertama berisi rangkuman mengenai paparan materi mulai dari diri. Kemudian yang kedua adalah hasil telaah pada modul ajar yang telah dibuat guna mengetahui penerapan Siti atau mengetahui konsep Siti yang telah diterapkan pada modul ajar tersebut. Artefak tersebut saya buat bersama teman kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Kemudian artefak yang kedua yakni pada ruang kolaborasi itu berisi hasil modifikasi modul ajar yang telah diintegrasikan dengan Siti. Artefak yang selanjutnya yakni pada demonstrasi kontekstual. Di sini berisi hasil feedback atau masukan dari para dosen dan juga para mahasiswa lainnya mengenai modul ajar yang telah kami presentasikan. Kemudian hasil feedback atau masukan tersebut kami gunakan untuk memperbaiki modul ajar yang telah kami modifikasi sehingga artefak yang di sampingnya itu merupakan hasil perbaikan dari modul ajar yang telah dikomentari atau diberikan masukan dari kelompok lain dan juga Bapak dosen.
Artefak selanjutnya yakni pada koneksi antar materi itu berisi refleksi diri saya dan juga teman-teman kelompok mengenai kesimpulan atas apa yang telah dipelajari pada topik ini. Kemudian juga berisi tentang strategi yang dapat digunakan yang sesuai dengan pengintegrasian Siti dalam mata pelajaran. Artefak pembelajaran yang terakhir yakni ada pada aksi nyata. Di sini terdapat dua artefak. Yang pertama yakni berisi refleksi diri atas apa yang telah didapatkan atau refleksi mengenai pengalaman belajar mata kuliah Computational Thinking topik 6 dan juga berisi RPP yang telah saya integrasikan dengan Siti. Di sini RPP yang telah saya buat, kemudian saya modifikasi dengan mengintegrasikan Siti di dalamnya. Pembelajaran bermakna setelah mempelajari mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini dapat membantu saya atau membantu pengembangan diri dalam hal berpikir serta berperilaku. Karena menurut saya, guru merupakan tauladan. Guru menjadi teladan peserta didiknya yang mana harus mampu memberikan contoh dalam menangani suatu permasalahan dengan baik, terutama dalam pembelajaran, di mana guru harus mampu merancang pembelajaran serta asesmen pada beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan dengan Siti. Menggunakan model pembelajaran yang mendukung serta metode dan juga media yang bervariasi. Sehingga pembelajaran yang dirancang dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan membangun pengetahuan atau pemahaman konsep terhadap materi yang dipelajari. Kemudian saya juga akan menerapkan computational thinking bukan dalam pembelajaran saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Agar cara berpikir yang dimiliki lebih terbuka dan tidak gegabah dalam menentukan keputusan. Itulah pemaparan jurnal refleksi pada mata kuliah Computational Thinking dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.